di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maaf, kemarin ada peristiwa yang menggemparkan ya. Tokoh-tokoh yang penting ya, yaitu Amin Rais, Rizal Ramli dan kawan-kawan itu mendatangi KPK ya, untuk mempertanyakan gimana kelanjutan kasus Gibran ya dan Kaisang, dan itu membuat KPK tersudut ya. Jadi memang Amin Rais yang dulu berhasil melengsarkan Pak Harto ya sama kawan-kawan, dan juga melengsarkan Gus Dur ya, itu datang ke KPK bersama Rizal Ramli yang sangat kritis ya terhadap pemerintahan Jokowi, membuat KPK itu tidak ada yang muncul tokoh-tokohnya untuk menemui mereka, takut. Kita lihat ya, Tempo.co, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais bersama sejumlah orang menyambangi, menggeruduk ya kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Senin ya. Kemarin ada live streamingnya di Bang Edi Channel ya. Mereka datang itu untuk menanyakan gimana nih laporan ya, Ubaidillah Badrun yang dulu disampaikan, mempertanyakan dugaan kasus KKN korupsi, kolusi dan nepotisme dari putra presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Ini satu pukulan yang telak ya bagi keluarga Jokowi yang membangun dinasti politik ya. Jadi awalnya Rizal Ramli itu bilang mereka minta ketemu ya dengan pimpinan KPK untuk menjelaskan, untuk mengadu ya soal laporan tersebut. Namun permintaan itu ditolak ya. Tapi mereka itu ketakutan, kata Rizal Ramli. Ketemu aja nggak punya nyali, alasannya lagi sibuk. Humas sibuk. Humasnya sibuk. Ngapain Pak? Ketemu kita aja nggak berani. Teriak ya, Rizal Ramli teriak ya di lobi gedung KPK. Kita lihat ya nada marah di video itu. Rizal datang itu memang bermaksud mempertanyakan proses pelaporan dugaan korupsi dengan terlapor dua putra Joko Widodo Presiden RI. Ini satu pukulan ya. Dunia internasional tentu menyaksikan ini ya. Ada anak presiden diduga melakukan KKN ya.
Jadi dulu laporan itu dibuat oleh dosen yang namanya Ubaidillah Badrun, doktor ya, seorang dosen Universitas Negeri Jakarta, dan dia datang Januari 2022. Jadi hampir 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan yang lalu ya. Dan tidak dilanjuti, padahal di dalam laporan itu ada unsur pejabat negaranya. Jadi bukan hanya kalau sipil memang tidak boleh ya. Tidak diurus, tapi karena ada pejabat negara di situ bisa masuk. KPK harusnya turun tangan. Ubaidillah Badrun mengaku bawa bukti baru. Ubaidillah Badrun juga hadir dalam rombongan Amin Rais dan Rizal Ramli ke KPK siang ini. Siang ini maksudnya yang kemarin ya. Ubaidillah Badrun mengaku dia punya bukti baru soal laporannya terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang. Sebenarnya dia ingin menyampaikan langsung ya bukti baru itu kepada pimpinan KPK, tapi pimpinan KPK nggak mau ketemu. Aneh ya. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita, kata Ubaidillah Badrun. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri, Rizal Ramli bermaksud untuk menyampaikan aduan, namun menurut dia setelah diarahkan ke petugas mereka memutuskan batal untuk membuat laporan tersebut. Mereka sudah ketemu petugas, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya. Jadi ini bukan nggak menyampaikan aduannya. Rizal Ramli atau Amin Rais dan kawan-kawan itu pengen ketemu langsung pimpinan KPK, dan pimpinan KPK tidak mau menemui mereka, tidak mau ketemu langsung ya. Dan tentu saja Rizal Ramli dan kawan-kawan nggak mau diwakilkan, apalagi petugas yang diwakilkan itu bukan levelnya, bukan pimpinan kan. Nah ini kata KPK berkilah, KPK akan terus membuka ruang dengan sangat terbuka bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan aduan dugaan tindak pidana korupsi, namun tentunya sesuai dengan ketentuan dan prosedur berlaku sehingga layanan publik dapat berlangsung dengan tertib. Dalam mekanismenya KPK pun akan melindungi identitas para pelapor sebagai bentuk perlindungan, kecuali justru pelapor sendiri yang mempublikasikan identitasnya pada awak media. Nah, itu ini ya. Jadi intinya mereka, kata Rizal Ramli, takut ketemu. Sangat disayangkan ya, lembaga yang dulu didirikan untuk memberantas korupsi sekarang menjadi alat ya, menurut sejumlah pengamat menjadi alat kekuasaan ya. Terus kita lihat apalagi berita-berita yang KPK sebut Amin Rais dan nggak direspon ya. Sekarang kita lihat ada tanggapan Megawati itu kan marah ya. Itu KPK itu bubarin saja ya. Kita lihat Megawati KPK. Nah, kita lihat ya. Dia marah Megawati. Megawati akui sempat minta Jokowi bubarkan KPK. Serambi videogram Megawati nilai kinerja KPK tidak efektif, minta Jokowi untuk ini apa ini? Coba kita lihat. Minta Jokowi bubarkan KPK. Nggak efektif katanya. KPK nggak efektif katanya. Siapa? Kata Megawati ya. Kita lihat marahnya Megawati, lihat ya. Megawati akui sempat minta Jokowi ya bubarkan KPK. Ini serius rupanya ini ya. Ini kita lihat, Megawati akui sempat minta Jokowi bubarkan KPK. Ketua Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri mengakui ya,
Dirinya sempat minta Presiden Jokowi agar membubarkan KPK. Kenapa? Nggak efektif melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, menurut saya nggak efektif. Ibu nek kalau ngomong jasplong, kata Megawati di acara sosialisasi Pancasila Jakarta Selatan, dikutip detik.com ya. Pada kesempatan itu Megawati semula minta publik tidak tutup mata ya, terhadap kemiskinan di tengah masyarakat. Dia menilai kondisi tersebut karena korupsi dibiarkan. Korupsi yang tidak diberantas dengan sungguh-sungguh di era Pak Jokowi membuat rakyat tambah miskin. Ya, karena uangnya untuk rakyat diambilin sama maling-maling berdasi itu kan. Ketua Umum PDIP itu, yaitu Megawati, ngaku nggak percaya korupsi nggak diketahui. Pasti ketahui. Masalahnya apakah lembaga hukum seperti KPK mau bertindak? Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya tidak mau menjalankan hukum. Indonesia ini yang susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Lalu Megawati cerita waktu dia jadi presiden, dirinya menghadapi sekitar 300.000 kredit macet. Dia mengakui kesal karena KPK, lembaga yang bentuk kala itu, sampai tidak percaya pada sistem keuangan modern. Oh, waktu itu yang KPK ini nggak percaya, katanya, mana mungkin 300.000 kredit macet itu digugat. Malah pengusaha-pengusaha ini, kata mereka, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya di mana? Emangnya di karung? Itulah kebenaran imbuhnya. Ini dunia modern. Ya, itu marahnya. Jadi dia minta KPK dibubarkan. Pernah sempat ngomong begitu ke siapa? Nah, sekarang kita lihat nih, apa tanggapan Nasdem soal keinginan Megawati bubarkan KPK. Anggota Komisi 3 ya, fraksi DPRI, fraksi Nasdem, Komisi 3 fraksi Nasdem, Taufik Basari menanggapi ya, kekesalan Megawati itu ya. Karena harus dibubarkan, kata Megawati, karena dianggap gak efektif. Tapi kata fraksi dari Nasdem, Komisi 3, yaitu Taufik Basari, menurutnya pembubaran instansi KPK, lembaga anti suap atau rasuah, itu tidak bisa semudah itu. Karena pembubaran KPK bukan yang mustahil jika memang dianggap gak dibutuhkan. Hanya saja dia menyatakan hal itu harus dilakukan dengan evaluasi menyeluruh. Dia pun menilai KPK saat ini masih sangat dibutuhkan. Tentu bila ada pandangan ingin membubarkan atau tidak ada lagi kita membutuhkan KPK dalam hal pemberantasan korupsi, ya, itu tentu ya tidak bisa hanya sekedar disampaikan lewat statement ya, yaitu ingin membubarkan dan diungkapkan dengan penyataan. Tapi kata Taufik Basari harus ya, setelah melalui evaluasi yang menyeluruh. Kata Tobas itu Taufik Basari ya. Waktu dia ditanya oleh wartawan di komplek DPR RI Selasa hari ini, Taufik Basari bilang evaluasi menyeluruh itu perlu dilakukan ya, untuk supaya kita tahu plus minus jika KPK dihapuskan. Ini sudah 25 tahun ya, hampir seperempat abad KPK didirikan, tapi korupsi masih banyak. Aduh, ya kan? Jadi evaluasi itu perlu, katanya, untuk supaya kita tahu apakah tugas dan fungsi KPK itu. Apa hilang ini? Ya. Supaya tugas dan fungsi KPK itu supaya lebih jelas ya, supaya diketahui, diukur, ukurannya plus minusnya itu diketahui setelah ada evaluasi ya. Jadi nanti skenarionya kemungkinan apakah fungsi dan tugas itu diserahkan ke lembaga penegak hukum yang lain, atau
atau gimana, itu harus ada evaluasi dulu dan tidak serta-merta harus dibubarkan. Ya. Jadi dia mengingatkan kembali bahwa hanya dengan pernyataan seperti Bu Mega itu nggak cukup ya. Alasan yang dipakai hanya statement gitu untuk membubarkan KPK. Tidak bisa kita punya satu gagasan yang tidak didasarkan pada evaluasi terlebih dahulu. Ya kalau gitu dievaluasi aja ya kan. Siapa yang mengevaluasi? Mungkin DPR ya. Ya sudah dikerjakan. Kenapa selama hampir seperempat abad tuh korupsi nggak hilang-hilang gitu. Anggaran untuk KPK udah berapa ya? Jadi kata dia sih sebelum ini harus diadakan riset sehingga keputusan yang diambil apakah membubarkan KPK atau tidak itu berdasarkan fakta dan data. Ya. Jadi memang ada masalah ya. Kalau ketemu saja susah, ya berarti ada masalah tuh. Bahwa tidak sesuai prosedur ya itu biasalah pejabat kalau ditemui rakyatnya itu suka berlindung di balik SOP, nggak sesuai dengan prosedur. Soal fakta bahwa Kejaksaan Agung menangani lebih banyak kasus mega korupsi dibandingkan KPK, kata Taufik Basari, itu nggak perlu dibandingkan. Kedua institusi itu, penegak hukum itu, kata Tobas, mesti mendapatkan dukungan kinerja yang sama dari masyarakat. Kenapa? Karena Kejaksaan Agung juga melakukan penegakan hukum di bidang korupsi yang cukup baik ya. Itu patut kita dukung. Tidak perlu dianggap sesuatu yang melemahkan KPK ataupun menganggap KPK menjadi lemah karena Kejagung banyak melakukan penanganan di bidang korupsi. Jadi KPK itu kan sebenarnya lembaga ad hoc ya. Yang kata para pengamat itu harus dibatasi waktu kerjanya. Masa sampai 25 tahun? Harusnya misalnya 10 tahun, 5 tahun. Kan sudah ada kepolisian, udah ada Kejagung, ya kan, dan yang lainnya itu. Ada Mahkamah Agung, ya kan. Betul nggak saya ngomong? Jadi dimaksudkan KPK itu memang lembaga yang betul-betul dibentuk karena kasus kejahatannya sudah luar biasa, extraordinary crime ya. Tetapi sifatnya memang nggak terus-menerus langgeng kayak lembaga penegakan hukum yang lain seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung. Dia lembaga ad hoc ya, harus dibatasi waktunya, dan itulah yang membuat beberapa pengamat itu geram, kok jadi nggak kelar-kelar itu di tangan KPK korupsi ya. Itulah ya negeri kita yang penuh dengan korupsi yang menurut Indonesianis ya. Ahli Indonesia dari siapa? Dari Amerika yang namanya Jeffrey Thomas. Siapa itu? Dibilang bahwa Indonesia adalah negara yang dikuasai oleh para maling-malingnya. Ya, moga-moga ya dengan generasi baru, kepemimpinan nasional yang baru, terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Artinya maling-maling itu sangat berkurang dengan sangat signifikan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.